masuk pelajaran ekonomi akuntansi, ya. Dimana sebelum kita mulai, Ibu mengucapkan salam terlebih dahulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Seperti biasa kita pimpin doa dulu, di mana ketua kelas atau wakilnya silakan untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua. Alhamdulillah hadir semua, kan? Nah, kalau udah hadir semua, berarti kita sudah bisa langsung ke materi, dimana sebelum Ibu nyampaikan pelajaran, kalian coba cek dulu udah bersih belum meja, kemudian kelas coba diperiksa, mungkin masih ada sampah. Udah beres? Nah, sekarang kita untuk materi ini. Sebelumnya, sebelum kita memulai, Ibu akan menanya kalian, ya kan? Dimana kalian datang ke sekolah, ya kan? Untuk menuntut ilmu. Nah, dimana kalian udah punya cita-cita, ya kan? Cita-cita kalian yang udah ada dari kecil. Nah, sekarang kalau cita-cita kita, oh aku ingin menjadi misalnya seorang dokter misalnya. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Itu kuncinya. Dan tapi jangan lupa, kunci yang utama kalian harus berdoa. Itu kuncinya. Nah, kemudian untuk materi siklus akuntansi perusahaan jasa, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar di mana itu adanya menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yang nantinya kita akan mempelajari yang pertama itu menjelaskan pengertian dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua, menguraikan karakteristik perusahaan jasa. Yang ketiga, menjelaskan tahap-tahap pencatatan siklus akuntansi jasa. Kemudian yang keempat, membuat jurnal umum dan memposting ke buku besar. Nah, di mana tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari siklus penyusunan perusahaan jasa secara benar. Nah, nanti kalian lihat nanti, jadi harus bisa menjelaskan pengertian dari
siklus akuntansi perusahaan jasa secara benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik mampu menguraikan karakteristik pada perusahaan jasa. Yang ketiga, ya, peserta didik menjelaskan tahap-tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa secara benar. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu membuat jurnal umum dan memposting ke buku besar secara tepat. Nah, di mana nanti ya akan ibu bagi kelompok. Di sini ada berapa orang? 30. Berarti ibu bagi kelompok 6 kelompok yang terdiri dari satu kelompok itu ada 5 orang, ya kan? Nah, nanti diingatkan ya, pada saat diskusi kelompok, ingat ya, pada saat diskusi kelompok akan ibu nilai pengetahuan, ya, cara kalian mengerjakannya, kemudian kekompakan kalian. Nah, di mana nanti kalian dalam membuat jurnal umum dan memposting ke buku besar. Nah, nanti ibu bagikan. Nah, sebelum materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, pada minggu yang lalu, ya kan? Minggu yang lalu udah ibu sampaikan materi apa? Persamaan dasar akuntansi. Nah, di mana persamaan dasar akuntansi? Di situ ada kelompok apa saja? Iya, kelompok aktiva dan pasifa. Nah, kelompok aktiva apa saja yang termasuk dalam kelompok aktiva? Iya, apalagi? Kalau pasifa? Ya, utang dan coba ulangi lagi yang termasuk kelompok aktiva tadi apa saja, kelompok pasifa tadi apa saja. Coba siapa yang masih ingat dengan yang termasuk kelompok aktiva apa saja? Iya, coba. Yang termasuk kelompok aktiva adalah kas, peralatan, modal, gedung, dan sebagainya. Ini materi yang akan ibu sampaikan. Coba kalian lihat ya, lihat di papan tulis, di mana di sini adanya pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa menurut Rahman Pura 2013 halaman 18 menjelaskan bahwa siklus akuntansi perusahaan jasa adalah seperangkat tugas dan tahapan akuntansi yang terjadi secara sistematis. Nah, tahapan tersebut mulai dengan pencatatan akuntansi dan diakhiri dengan penutupan pembukuan. Nah, selanjutnya, nah dilihat karakteristik perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Kemudian ciri-ciri perusahaan jasa yang membedakan dengan perusahaan jenis lainnya. Yang pertama, perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud. Yang kedua, standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur. Nah, di sini, ya kan, ini perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud. Contohnya,
Ya kan, Ibu ambil contoh misalnya bengkel, kemudian jasa salon, ya kan? Nah, selanjutnya kemudian fungsi dari jurnal umum. Nah, yaitu merupakan pencatatan fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Kemudian salah satu fungsi jurnal umum adalah memudahkan pencatatan transaksi kita ke dalam buku besar. Nah ini sekarang kita ke buku besar. Ekonomi bab 3 yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Hari ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan perusahaan jasa dan apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Kita langsung aja video. Iya. Kita akan bahas dulu tentang perusahaan jasa. Jadi yang dimaksud dengan perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang. Kalau dagang itu ada wujudnya, jelas kan ada barangnya. Sedangkan jasa itu tidak ada barangnya atau tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Seperti apa contohnya? Ini ada beberapa contoh perusahaan jasa. Yang pertama yaitu bengkel kendaraan. Bengkel kendaraan ini masuk ke perusahaan jasa karena produk yang dijualnya tidak berwujud. Motif ini tugasnya adalah untuk memperbaiki kendaraan kan. Jadi kegiatan memperbaikinya ini disebut dengan jasa. Bisa kita rasakan manfaatnya, tapi tidak akan bisa kita lihat wujud, tidak ada wujudnya, tapi bisa kita rasakan seperti misalnya jasa potong rambut, kemudian jasa primer dan sebagainya. Jadi itu dimaksud dengan perusahaan jasa, bahwa produk itu tidak berwujud, jadi tidak ada bentuk nyatanya, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Di dalam pencatatan ini ada kegiatan apa aja? Yang pertama yaitu menganalisis bukti transaksi keuangan. Nah, jadi dalam setiap transaksi itu kan pasti ada buktinya. Buktinya itu seperti apa contohnya? Misalnya dari nota atau faktur. Nah, jadi ketika dari nota atau faktur itu kita analisis masuk ke kelompok mana dari setiap transaksi itu, apakah masuk akun harta atau utang atau modal atau yang lainnya. Setelah kita menganalisis, baru kita akan membuat jurnal umum. Kemudian pemindahan bukuan atau disebut dengan posting ke buku besar. Jadi ada 3 kegiatan di tahap pencatatan. Kemudian sejelas kita bahas bahwa di tahap penghimpunan itu ada pembuatan raja saldo, membuat jurnal penyesuaian dan membuat kertas kerja. Kemudian di pembuatan laporan keuangan ini yang pertama ada pembuatan neraca, pembuatan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Hari ini kita hanya akan membahas di tahap pencatatan dulu agar tidak terlalu panjang, karena ketika kita bahas satu persatu maka itu akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi pastikan di tahap pertama ini, di tahap catatan, kalian harus benar-benar paham. Ini dia contoh buku besarnya. Jadi buku. Nah, berbentuk T. Nah, di mana kalau bentuk T, ya, kalian buat dulu kan memposting ke buku besar, ya kan? Nah, di mana kalian tulis akunnya. Akunnya yang pertama itu tetap kas, ya kan? Kas. Nah, kemudian buat. Nah, berbentuk T. Seperti ini. Nah, kemudian tulis di sini debit. Kemudian di sini kredit. Nah, sekarang caranya bagaimana? Lihat di jurnal umum tadi. Kelompokkan. Ya kan? Kelompokkan akun-akun yang sama.
cari tanggal-tanggal berapa, akun yang sama. Kalau bentuknya cari dulu misalnya yang di posisi debat. Nah, nanti tulis di sini misalnya tadi tanggal berapa? Tanggal 2, ya kan? Nah, masukkan dia di posisi debat berapa tadi? Misalnya 10 juta. Nah, dikelompokkan di kelompok debat semua. Setelah itu cari lagi, kelompokkan lagi dia di kelompok di posisi kredit. Nah, setelah itu jumlahkan nanti dijumlahkan, ya kan? Dijumlahkan berapa nanti di posisi debit, berapa jumlah di posisi kredit, baru kalian kurangkan. Hasilnya di posisi mana? Lihat mana angkanya yang lebih besar. Ya kan, untuk pemahamannya ya. Lihat, kalau besar debit maka dia di posisi debit. Paham kan Maksud Ibu? Nah, jadi tadi apa tadi? Kelompokkan akun yang sama. Tulis ya, di posisi debit kan? Cari tanggal 2, mungkin tanggal berapa tadi? Ya kan? Ada tanggal 5, cari yang di posisi debit. Kemudian kelompokkan lagi yang di posisi kredit. Itulah yang berbentuk T. Nah, yang berbentuk saldo nanti boleh kalian lihat di buku paket kalian yang punya masing-masing, dan nanti kalian bisa menggunakan HP untuk melihat sumber kalian bagaimana cara mengerjakan, ya kan? Nah, sebelum Ibu bagikan tugas kelompok ya, yang dimana nanti kalian kerjakan di LKPD, coba kalian berikan tanggapan. Nah, berikan tanggapan, ya kan? Berikan tanggapan tentang video yang tadi, baik dari pengertian, kemudian dari video yang kedua, cara membuatnya, ya kan? Coba berikan tanggapan, silakan. Yang ingin mencoba, gak usah takut. Coba. Iya, silakan. Kelompok apa tuh? Durian. Nah, kelompok durian. Coba. Dandi atau siapa? Dandi atau? Nah, terserah. Coba tanggapan dari video tadi bagaimana? Menurut kelompok kalian? Jadi sebelum kita memposting, apakah kita harus membuat jurnal umum dulu, Bu? Iya, itu jadi sebelum memposting kita membuat jurnal umum. Sebelum buat jurnal umum kita harus menganalisis. Ya, nah. Kemudian, apalagi? Siapa lagi yang ingin bertanya? Iya. Coba siapa namanya? Elfrida, Bu. Iya, terus? Saya ingin bertanya, apa arti dari buku besar setelah melihat video, Bu? Nah, sekarang udah kalian lihat tadi video. Siapa yang mungkin mengingat kan apa tadi arti dari buku besar? Silakan yang ingin mencoba menjawab. Silakan. Bu. Nah, coba. Jadi buku besar itu merupakan buku yang berisi kumpulan akun yang sama. Iya, merupakan apa tadi? Merupakan buku yang berisi kumpulan akun yang sama. Ya, kita berikan aplaus kepada teman kita. Bukan berarti yang lain tidak bisa menjawab, bukan ya? Nah, ini akan Ibu bagikan secara berkelompok, dimana kalian udah dibagi tadi kan? Ada 6 kelompok, ya. Ada 6 kelompok. Belum dulu ke belakang. Masukkan ke belakang. Nah, soalnya ada di
Nah, ya kan? Nih, ada 2 nih, silakan. Nah, sekarang coba kalian lihat, ya. Nah, ini kalian berdiskusi, ya, berdiskusi dengan kawan, ya. Coba dilihat ke situ. Soalnya yang ada 7 transaksi, ya kan? 7 transaksi. Nanti kalian langsung membuat jurnal umum. Silakan gitu. Jurnal umum harus sama ya, harus seimbang ya antara posisi debat dan kredit. Kalau tidak seimbang berarti ada kekeliruan dalam kita, mungkin dalam masukkan akunnya, kemudian dalam menjumlahkannya, mungkin itu ada kekeliruan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Frida Presetia Iren, perwakilan dari kelompok pegawai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jurnal umum. Tanggal 2 bulan 2, 2023, akunnya kas berada di posisi debit, modal berada di posisi kredit. Tanggal 5 bulan 2, 2023, peralatan berada di posisi debit, kas berada di posisi kredit. Tanggal 6 bulan 2, 2023, perlengkapan berada di posisi debit, kas berada di posisi kredit. Tanggal 8 bulan 2, 2023, beban sewa berada di posisi debit, kas berada di posisi kredit. Tanggal 10 bulan 2, 2023, kas berada di posisi debit. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan, mungkin ada yang menanggapi dari kelompok apa tadi, kelompok pegawai. Mungkin ada yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya tadi, ada dah? Ada? Nah, silakan. Kelompok apa nih? Kelompok apel. Nah, silakan. Kelompok apel ingin bertanya. Kalau di kelompok kami mengingat dari pedoman apabila harta bertambah di posisi debit, hartanya berkurang di posisi kredit. Kalau kita sudah paham, maka mudah untuk analisisnya. Jadi posisinya tuh kebalik. Selamat pagi teman-teman. Saya Mariana Besti, saya perwakilan dari kelompok Mandis. Ingin mempresentasikan tentang kas. Tanggal 2, saldo berada di posisi debit. Tanggal 5 bulan 2 2023, keterangan kas saldo berada di posisi debit. Tanggal 6 bulan 2 2023, saldo berada di posisi debit 4 juta. 8 bulan 2, kas saldo berada di posisi kredit 2 juta. Tanggal 10 bulan 2 2023, kas saldo berada di posisi debit 4 juta. Tanggal 11 bulan 2 2023, kas saldo 4.500.000 berada di posisi debit. Tanggal 15 bulan 2 2023, kas saldo berada 3 juta berada di posisi debit. Kemudian modal usahanya saldo berada di posisi kredit. Peralatan saldo
berada di posisi debat 5 juta, 500 juta. Kemudian kelengkapan saldo 1 juta berada di posisi debat. Kemudian sewa dibayar di muka saldo 6 juta berada di posisi debat. Kemudian pendapatan usaha saldo 6 juta 5 pada tanggal 10 bulan 2 2023, 6 juta berada di posisi kredit, dan tanggal 11 Kelompok mana ya? Kami ibu kelompok kuliah. Nah. Menurut kelompok kami, menganalisis transaksi adalah bagian yang sulit dan memposting adalah bagian yang mudah. Oh, jadi menganalisis itu Lebih sulit lebih sulit ya daripada memposting. daripada. Memposting. Nah, jelaskan salah satu karakteristik perusahaan jasa. Salah satu, kan dia ada 3 kan? Nah, coba salah satu saja kalian menyebutkan. Apa karakteristik? Jelaskan karakteristik dari perusahaan jasa. Iya, coba Dandi. Kita terus jelaskan. Ya. Apa? Jelaskan salah satu saja. Sebutkan karakteristik dari perusahaan jasa. Salon produknya tidak berwujud, contohnya jasa, salon kita dapat merasakan pelayanannya. Iya, jadi produknya itu tidak berwujud, ya kan? Ya, kasih aplaus semuanya. Nah, jadi setelah Ibu dari awal tadi ya kan, dari materi, kemudian dari video yang udah kalian lihat, kemudian udah kalian kerjakan, ya kan? Baik tadi dari jurnal umum ke buku besar. Nah, maka kita tarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, tolong diperhatikan ya. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sampaikan dari awal, kemudian tahapannya sampai kalian memposting. Jadi kesimpulannya siklus akuntansi perusahaan jasa, kemudian sikap kalian berdiskusi. Nah, ini ada satu kelompok ya, satu kelompok yang aktif, baik dari Ibu tanya, kemudian dalam pengerjaannya, ya kan? Bukan berarti kelompok lain tidak bagus, bukan ya? Penilaian yang Ibu lihat itu adanya kelompok pegawai. Nah, jadi kita kasih aplaus kepada kelompok. Bukan berarti kelompok lain tidak bagus, bukan ya? Minggu berikutnya untuk materi selanjutnya itu baru kita mempelajari tentang tahap pengiktisaran. Silakan wakil ketua untuk memimpin doa. Sebelum menyelesaikan pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya. Jadi mengapa kita tutup juga doa supaya apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk kalian, untuk Ibu juga, ya kan? Nah, jadi untuk ini Ibu mengingatkan harus semangat belajar, semangat dalam proses pembelajaran apapun. Jadi ingat, di mana tadi cita-cita kalian, sampaikan wujud cita-cita kalian semua. Dan jadi akhir dari pembelajaran Ibu ini, Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.